Racikan Berita. Assalamualaikum pemirsa TV Forum Aksi. Berjumpa lagi dengan kami untuk podcast tentang berita gembira buat kita semua, yaitu dicabutnya status proyek strategis nasional bagi PIK 2 pada yang kita tahu pada akhir September kemarin. Menko Perekonomian mencabut status PSN PIK 2 sehingga PIK 2 nggak punya prioritas lagi untuk merampas tanah rakyat Banten. Ya, bayangkan teman-teman semua, itu tanah rakyat Banten selama ini, selagi kemarin ini Jokowi berkuasa, tanah mereka dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim dengan harga murah, ya. Dari PIK 1 yang ada dari Tol Gong ini sampai ke daerah Banten sana dan sampai ke Pantai Pontang, itu jarak bisa 50 kilo, bayangkan itu, ya. Itulah PSN, status PSN yang jahat yang diberikan oleh Jokowi ke, kita namakan Sembilan Naga, si Aguan dan Antoni Salim. Forum Aksi sendiri sudah terjun di akhir November langsung ke jantung perlawanan masyarakat Banten. Kita mengadvokasi masyarakat Banten untuk melakukan perlawanan. Kita ke Pulau Cangkir di akhir November dan ketemu dengan Khalid dan teman-teman, dan sehingga mereka mulai melawan, berani melawan, dan terjadi perlawanan. Dan sekarang ini alhamdulillah pemerintahan Prabowo menghapus status PSN PIK 2. Dengan peristiwa ini berharap ke depannya ini akan berdampak positif, bagaimana status pantai itu tidak dikuasai lagi oleh elite, ya, elite pendukung Jokowi inilah yang menikmati keuntungan selama rezim Jokowi, sehingga ini potensi pantai ini benar untuk rakyat semua, ya. Di sini ada Dewan Penasehat dari Forum Aksi, Bang Sayuti Asyatari. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya sebagai koordinator presidium dari Forum Aksi, saya Muhammad Firdaya, dan kita akan berdiskusi dampak positif dari pencabutan PSN PIK 2 ini, apa yang akan bermanfaat bagi kita dan Forum Aksi akan melakukan untuk follow up ini. Apakah dicabutnya PSN PIK 2 ini manfaat yang akan diambil oleh masyarakat sehingga kawasan pantai itu nggak dikuasai elit lagi? Apakah kawasan pantai berikutnya bisa untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat atau pariwisata? Silakan Bang Suyuti. Jadi sebenarnya dari perspektif negara, ya, karena kalau kita di dalam logika negara itu selalu berpikir ada keputusan dari negara, apalagi untuk mencabut status PIK 2 sebagai PSN, itu akan memberikan kesempatan kepada rakyat secara psikologis untuk bisa menggunakan kesempatan ini sebagai basis perlawanan mereka yang sah, gitu. Kalau selama ini kan bisa saja mereka melawan untuk mempertahankan hak-hak mereka, bisa dituduh macam-macam, bisa aparatur tangani mereka dengan segala macam tuduhan, sehingga hak-hak mereka bisa banyak terlepas dari mereka, karena mereka tidak punya satu basis legal yang kuat. Tetapi terlepas dari segala macam spekulasi tentang masa depan dari hasil pencabutan ini, satu hal yang pasti bahwa pencabutan status PSN bagi PIK 2 itu memberikan pijakan legal yang kuat buat rakyat untuk mempertahankan hak-hak mereka, bahkan bila perlu mengambil alih yang sudah dirampas selama ini. Dan mereka tidak akan dikenakan aturan perlawanan apa-apa, artinya peraturan-peraturan yang membatasi mereka, karena pemerintah telah memberikan jalan kepada mereka untuk mengambil kembali hak-hak mereka. Dalam konteks itulah kita dihadapkan pada satu spekulasi ke depan, bahwa sebelum status PSN itu dicabut, pemerintah sudah membuat satu keputusan sebelumnya untuk menetapkan daerah Pantura dalam setting, dalam satu skenario pembangunan
giant seawall yang ditetapkan Badan Otorita Pantura itu. Saya belum terlalu tahu jelas status hukumnya dan bagaimana isi kesepakatan di dalam penetapan badan itu. Tetapi spekulasi bisa berkembang bahwa penetapan ini bisa memberikan jalan untuk ada kerjasama antara oligarki lagi dengan badan otorita ini untuk mengembalikan lagi dan mengkontraproduksi keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya untuk mencabut status PSN. Tetapi menurut saya ini lebih banyak spekulasi karena asumsi kejahatan Jokowi yang sebelumnya itu membuat setiap ada spekulasi selalu ke depannya itu dibikin ditarik ke depan, itu ekstrapolasi ke depan selalu negatif. Jadi apapun yang dibuat oleh pemerintah selalu kesannya jatuhnya negatif. Tapi baiklah sebenarnya kita harus melihat dengan hadirnya kepemimpinan Prabowo sekarang yang berpikir untuk rakyat, berpikir untuk mengembalikan Indonesia kepada jati diri dan kemerdekaan dan kedaulatan, mestinya kita hentikan spekulasi negatif ini. Kita harusnya melihat bahwa kehadiran badan otorita ini justru untuk menyambut lahirnya kemerdekaan dan kedaulatan buat daerah Pantura, bukan dibagi-bagi kepada oligarki itu. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa pikiran bahwa oligarki akan kembali berkuasa dan mengambil hak-hak rakyat itu pikiran yang ahistoris, kan tidak lagi sesuai dengan zaman kita sekarang. Bahkan kita bisa membayangkan kalau pembangunan giant seawall itu terlalu mahal, karena itu raksasa kan, giant kan raksasa, tembok laut raksasa, itu mahal sekali. Tapi bisa dibayangkan kalau misalnya di daerah Pantura dan pulau-pulau terluar itu dibangun semacam tanggul yang sederhana, yang bisa menjadi penanda antara wilayah yang tidak bisa ditembus oleh penyelundupan. Di situ di tanggul itu katakanlah kita kasih 100 meter clearance ke tangga itu. Di daerah clearance itu rakyat bisa beraktivitas ekonomi, untuk membangun ekonomi, pariwisata, untuk juga kegiatan-kegiatan motor-motor ikan, motor laut yang olahraga laut itu, sea sport, rumah makan seafood, makan seafood, seperti di Turki itu. Kalau dikasih clearance tanggulnya itu di batas tertentu, dikasih clearance untuk lalu lintas pantai yang terbuka tapi diawasi oleh masyarakat, di situ bisa dibangun rumah-rumah villa-villa yang indah-indah kayak di Turki gitu. Jadi saya lihat di agensi di Izmir, Alsancak itu pantai sepanjang berapa kilo itu. Indah. Itu pantai jadi ruang publik yang dimiliki oleh private. Jadi semua rakyat bisa nikmati. Ya, kita harapkan Pantura itu semua rakyat bisa nikmati. Semakin ramah. Apalagi kalau misalnya dia bersifat kedaulatan, kita juga usulkan ada aparat kedaulatan. Dia bisa dari tentara, tapi dia bukan tentara dalam pengertian dia karena tentara udah lupa soal pembelaan kedaulatan itu. Dia lebih sibuk urusan sama benturan dengan polisi dan sebagainya. Jadi kalau ada aparat kedaulatan menjaga itu lebih aman dan ada pekerjaan buat mereka. Karena tiap misalnya 1 kilo ada 1 pos atau apa yang sifatnya koordinatif, jadi mereka bisa lapor ke presiden. Untuk pembentukan ini cukup dengan perpres saja atau kepres. Tidak perlu. Pak, kita tahu yang kawasan PIK dipakai buat penyundupan narkoba. Kalau misalnya tanggul itu dibangun penanda kedaulatan kita, maka semangat membangun rumah-rumah properti dengan perampasan tanah sudah tidak menarik lagi, karena mereka tidak punya alasan lagi untuk membangun rumah-rumah yang hasilnya sebenarnya ditunjang oleh penyelundupan. Tapi kalau jalur penyelundupan ditutup, nggak ada semangat lagi mereka untuk merampas tanah. Lebih bagus mungkin mereka berpikir cari kerjaan lain daripada urusan seperti begitu. Jadi ini memberikan satu pilihan masa depan yang bagus sekali. Ekonomi akan tumbuh berputar, ada lapangan kerja sepanjang 700 meter kalau nggak salah, Pantura itu. 700 kilometer. Iya, sampai ke Jawa. Dan sepanjang itu kan banyak tanah-tanah yang tidak dikenal rakyat karena jauh dari rakyat, karena termasuk tanah-tanah yang asing.
Nah, dengan adanya aktivitas ekonomi ini akan hidup semua. Sepanjang pantai ini akan hidup semua, memberikan kesempatan ekonomi perputaran yang luar biasa. Kita bisa usulkan ini juga kepada Menteri Purbaya misalnya, bahwa ini juga satu peluang yang luar biasa untuk ke depan. Jadi kita akan saksikan satu ekonomi yang berbasis maritim, ekonomi berbasis. Tapi satu hal lagi yang saya selalu pikirkan gitu, air laut di sepanjang Pantura itu termasuk air laut yang kotor. Iya, iya. Tapi dengan adanya perhatian lebih kepada pantai ini akan terjadi konservasi laut yang luar biasa. Mangrove juga akan hidup. Iya, mangrove akan hidup, akan lahir dari konservasi lautan, bisa tumbuh lagi terumbu karang. Selama ini orang hanya bisa menyelam lihat laut dari permukaan sampai ke dasar daerah timur aja. Kita masih bisa menikmati pemandangan dari atas ke terumbu karang di bawah, karena lautnya bersih. Tapi kalau di Jawa lautnya udah kotor. Semoganya dengan adanya Pantura ini, dengan ada tanggul ini, kita bisa menyaksikan satu perhatian lebih besar kepada kehidupan eko-maritim, kehidupan maritim yang didorong oleh semangat untuk konservasi lingkungan hidup. Jadi perhatian laut itu akan membuat kita akan hidupkan itu laut bersih. Kita tahu di Brazil itu banyak laut yang tadi udah mati sekarang menjadi hidup karena ada perhatian, ada sentuhan. Sekarang dibiarkan. Tapi dengan adanya tanggul begini, ada laporan dari penjaga-penjaga pos dan sebagainya untuk aparat kedaulatan, akan membuat luar biasa. Iya, iya, iya. Saya kira ada contoh juga di Sumatera Barat. Iya, jadi kita nggak perlu jauh-jauh lihat ke Alsancak di Turki atau ke Brazil. Lihat aja di pantai Kota Padang ya. Itu sebelumnya dari Kota Padang, dari Muara sampai Purus itu daerah nggak terurus. Oh, iya. Jadi dibiarin agak kumuh, pemerintah belum turun. Tapi setelah pemerintah kota turun, dari pantai Muara itu sampai ke daerah Purus itu bang dibangun tanggul, dibikin ada daerah buffer untuk wisata, orang bisa main ombak, ada rumah makan, itu hidup sekarang. Dan semua orang bisa menikmati pantai itu, bukan kayak sekarang pantai di Ancol bisa dikuasai oleh elit, pantai di Pik 2. Malah di Pik 2 tuh ada namanya bang sekarang Malibu Beach. Jadi daerah Tanjung Pasir itu diubah jadi Malibu Beach, tempat kapal-kapal spesial yacht yang mahal-mahal itu bang. Mereka bisa punya mimpi tentang kejahatan terbuka gitu. Iya, dan pantai ini harusnya untuk kawasan publik. Jadi untuk orang Banten, orang nanti Muara Gombong, Bekasi dibangun yang bagus, pariwisata hidup, orang Pekalongan ya sampai ke Pantura itu hidup semua ekonomi. Jadi artinya kembali lagi itu pantai itu untuk wilayah publik dan jangan untuk segelintir orang-orang. Kita tahu Bang Satul, itu sebagian besar penduduk Banten ini sebenarnya asalnya dari orang-orang yang belajar di Samudra Hindia. Karena itu depannya itu kan India. Dan kalau itu diamankan dengan bagus, itu menjadi perdagangan internasional. Bisa saya kapal-kapal dari India dan sebagainya itu mampir ke situ lagi untuk kita punya garmen yang murah tanpa merugikan yang lokal. Karena kalau dari India itu berbeda dengan yang lain ya. Karena mereka juga mungkin ada semangat dagang yang berlebihan, tapi mereka masih menghargai etik. Kalau yang satu ini tidak sama sekali. Dia akan menghancurkan semua pabrik lokal, semua dihancurkan. Dan dibikin nggak boleh tanda-tanda di lampu. Saya usulkan kalau PSN ini betul-betul dicabut dari status PSN yang memang tidak layak, tidak boleh terjadi, maka yang merampas tanah-tanah itu dimasukin semua penjara. Harus dikembalikan itu haknya. Mereka ditaruh di satu pulau di daerah Banten situ. Itu penjara yang terbaik buat mereka. Iya, supaya tidak boleh ada hayalan merampas tanah rakyat, itu nggak boleh. Iya, yang kita dengar sekarang kayak kepala desa itu yang di Kohot itu kan masih bebas ya. Harusnya yang bakar laut ditangkap, kemudian orang BPN juga bupati segala harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Dan ini terakhir bang, daripada bangun seawall yang mahal itu apa abang tadi biaya untuk tanggul sederhana? Ini memang itu hayalan aja seawall terlalu ada mungkin yang kasih proposal karena hayalan itu. Jadi lebih tapi kita lebih bagus kita realistis saja. Yang penting ada penanda tanggulnya,
Kita bisa hitung kok tebalnya berapa per meter lari itu biayanya berapa. Bisa dihitung. Kemudian jumlah aparat kedaulatan juga nggak banyak, hanya 5 orang atau 10 orang. Karena dia koordinasi langsung, kalau macam-macam presiden turun tangan. Nah itu langsung bertindak. Jadi nggak kayak sekarang, oh ini karena bintang sekian, ini bintang, nggak ada. Ya jadi kayak di Turki nggak ada Great Sea Wall, mereka udah bagus ya. Di Padang juga ada Great Sea Wall. Jadi semua orang bisa memakai. Kalau itu udah membangun permusuhan gitu. Great Sea Wall itu membangun permusuhan. Seolah-olah daratan itu terasing dan lautan. Kalau ini kan tidak, ramah laut itu. Dia bersih, dia indah, menghasilkan. Dan jangan lupa, tolong titipan dari saya juga untuk Forum Aksi Perjuangkan, yaitu kalau bisa perahu-perahu nelayan, motor-motor lain dicat warna-warni. Kan dulu waktu saya kecil saya punya sambal itu warna-warni sampai sekarang berkesan buat saya. Di daerah Maluku. Oh Maluku ya. Jadi saya biasa di laut dan sambal saya itu ada cat merah putih. Saya selalu mencium bau catnya, itu aja menimbulkan kenikmatan. Alangkah enaknya kalau nelayan-nelayan motor-motor mereka itu dicat warna-warni yang indah, rumbai-rumbai yang memberikan harapan ke depan tentang keindahan. Jangan kumuh-kumuh gitu kan, nggak seberapa kalau pemerintah kucur dana. Itu dana dalam tara itu kan dia ada kewajiban CSR juga. Kan bisa dikumpulkan sebagian kasih ke bantuan. Sebenarnya orang membangun kehidupan yang baik ke depan itu punya harapan gitu. Ada mimpi ke depan tentang surga dan akhirat yang lebih meyakinkan daripada orang hidup dalam keadaan pikiran sumpek terus gitu, ya kan? Kebahagiaan harus diberikan tempat yang terbaik di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Sayuti, Dewan Pakar Forum Alumni Kampus Indonesia, beri wawasan buat kita semua. Ya terima kasih Bang ya. Buat pemirsa, jumpa lagi dengan kegiatan Forum Aksi berikutnya. Kita tetap berjuang. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Racikan Berita